Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore Pak wabarakatuh. Ion, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ya, baik masih Bu, sibuk sehat. apa ini Pak? Luar biasa. Ya, sibuk seperti guru yang lain Bu, sibuk ngajar dan ini persiapan untuk penilaian Iya asesmen Bu, betul. Di asesmen sini semester juga di Gasal. tempat saya ini masih berjalan asesmen semester Gasal juga Pak. Selain itu ada kesibukan apa lagi Pak ini? Ya, ya kesibukan buat ini Bu, apa? Perangkat pembelajaran yang nantinya untuk ini, istilahnya apa ya, untuk penilaian. Jadi kebetulan di asesmen ini kan saya juga dimasukkan Oh, ke iya. ini, ke panitia. Jadi paling enggak Oke, menyiapkan Pak. ujian, Berarti gitu. masih double-double tugas nih, Pak. Selain itu juga harus menyiapkan perangkat, harus apa ya untuk pembelajaran. Tapi ini kebetulan pas asas nih, Pak. Jadinya kita sebagai pengawas atau jadi panitia, Pak, di tempatnya jenengan. Saya sebagai panitia, Bu, ya jadi beberapa tahun terakhir tuh saya ditugaskan sebagai panitia, nggih. Ya lumayan dengan tugasnya yang lumayan berat. Yang lain selesai, ya saya harus Iya, nambah waktu, Bu, luar untuk biasa ngoreksi. sekali nih, Pak Ion ini ya. Bagaimana ini untuk hari Ya guru di alhamdulillah. sekolah Pak Ion lancar, ramai atau bagaimana Pak? Hari guru alhamdulillah Oh, lancar, Bu, dan tadi ada upacara? kemarin kan sebenarnya hari Iya. Sabtunya, Bu, ya. Nggih, Oh, upacara upacaranya tadi, tadi. hari Senin, nggih. Kalau di sini belum Pak. Di Nggih. sini nanti upacaranya katanya hari Jumat ditunda karena pas asas jadwal sudah ditentukan sudah harus berjalan jadi nanti ditunda. Oh, seminggu Iya, seminggu kemudian ya? kemudian. Oh, iya iya iya. Iya iya iya. Dalam kesempatan ini Pak Ion, dalam pertemuan untuk bincang-bincang kali ini, apakah Pak Ion mungkin bisa ada sesuatu yang mau di-sharingkan dengan saya, Pak? Ya kalau apa namanya, kalau berkaitan dengan guru ya biasa, Bu, Iya, masalahnya Pak, pasti betul dengan murid. sekali. Ya, karena kan nggih, ya berkaitan dengan murid yang ya tentunya murid ini kan karakternya beda-beda, Bu, ya. Dan kita dituntut untuk bisa menyampaikan materi ke semua siswa Iya, dengan betul jenis sekali. karakter gaya belajar yang berbeda. Nggih. Iya, betul sekali, Pak. Nah, kira-kira pada saat pembelajaran mengalami adakah kendalanya selain tadi gaya belajarnya gitu, kira-kira ada kendala yang dihadapi apa mboten, Pak? Ya, yang jelas antara kelas satu dengan yang lain tuh berbeda karakteristiknya, Bu, ya. Jadi misalkan kebetulan kan saya ngajar di kelas IPA dan IPS kalau di SMA itu, Bu. Kalau di SMA kan kelas IPA mungkin lebih istilahnya untuk menyampaikan materi itu lebih cepat karena dalam kondisi yang lebih tenang dibandingkan kelas yang IPS mungkin, ya. Tapi ya tidak semuanya juga. Ya, tapi paling enggak keramaian di kelas tuh menjadi salah satu yang cukup cukup membuat masalah, Bu. Oh, berarti Pak Ion ini selama pengalaman mengajar itu berarti mengenai apa ya kelas yang ramai atau apa ya maksudnya sulit untuk kita kendalikan ya nggih, Pak. Nggih, Nah, nggih, Bu. terus dari permasalahan Kegaduhan nggih, kelas nggih.
dari permasalahan kegaduhan kelas atau kelas yang cenderung ramai ini, Bapak pernah punya strategi apa untuk mengatasinya, Pak? Kalau strategi itu sebenarnya banyak, Bu, ya, cuma, ketika diterapkan ke tiap kelas tuh ternyata efeknya beda-beda. Pernah, saya memberikan satu, hukuman ya, efektif di kelas A, tapi di kelas B tidak efektif, Bu, ketika ada hukuman. Kemudian, saya coba untuk memberikan apresiasi, artinya mereka yang berhasil kemudian kita apresiasi, ada di kelas A itu berhasil, tapi ternyata menimbulkan kecemburuan. Oh, Jadi hukuman dan nggih, ya saya coba untuk mencari solusi-solusi lain, Bu, yang sekiranya mungkin nanti pas untuk tiap keadaan. kira-kira solusinya berbentuk apa, Pak, itu? Kalau misalnya kan tadi solusi, misalnya tadi hukuman ternyata bisa efektif di kelas A, tapi ternyata tidak berjalan untuk di kelas lainnya. Begitu juga kayak reward itu juga sudah diterapkan, tapi ternyata itu ya ada kecemburuan, malah menimbulkan kecemburuan pada anak lain. Nah, kira-kira yang solusi yang tepat menurut Pak Ion ini nanti ke depannya akan diterapkan strategi seperti apa, Pak? Jadi kalau, tadi kan sudah hukuman, Bu, ya, hukuman kemudian, ada semacam reward, mungkin saya akan mulai dengan, ngecek gaya belajar, Bu. Jadi sebenarnya gaya belajar anak ini sudah pas atau belum. Jadi nanti saya coba untuk tiap kali pertemuan coba kita memberikan aplikasi yang akan diisi, Bu, yang menunjukkan gaya belajar siswa itu seperti Oh, apa. berarti, Nah, mungkin dari situ nggih, Pak, saya coba untuk memberikan ininya. Ini. berarti ini gaya belajar kayak semacam asesmen awal pada saat awal pembelajaran ya, Pak. Setiap kali masuk kayak gitu, nah, kok bisa dilakukan berapa kali apa itu untuk upayanya seperti itu. Nggih, Bu, itu asesmen awal. Jadi kan, untuk melihat betul-betul anak gaya belajarnya kinestetik misalkan, itu kan perlu ada asesmen yang istilahnya itu berulang-ulang, Bu, karena, mungkin anak akan kelihatan betul, model gaya belajarnya seperti tadi apa, audiovisual, visual, atau kinestetik itu setelah melalui berapa Oh. latihan mungkin, Bu. Kebetulan saya punya Namanya aplikasinya, Bu, aplikasi jadi apa, nanti bisa Pak? dicek langsung di Namanya HP. aplikasi apa berarti, Pak, itu? Ya, itu aplikasinya itu kemarin ada dari Nggih. lokal, Bu, dari lokal, kalau nggak salah namanya itu sebentar, kemarin tuh apa ya, itu dari ini, Bu, dari akupintar.id, Bu. Aku Pintar. Akupintar.id itu nanti ada tes gaya belajar. Itu kan Itu online ya, salah Pak? satu Online, Pak. nggih, online langsung langsung keluar hasilnya, Oh, Bu. nggih, nggih. Ada juga Propov Quizzes itu ada juga, Propov Quizzes. Nggih, Pak. Nah, ini berarti untuk Nggih. aplikasi ini kan berkaitan dengan data nih lah. Manakala nanti anak ada misalnya di kelas itu semuanya kan misalnya belum tentu semuanya kuota mendukung atau apa. Nah, kira-kira strategi Bapak untuk biar ke apa hal yang ingin dicapai sama Pak Ion ini tercapai kaitannya dengan kendala kuota ataupun jaringan, kira-kira apa yang dilakukan, Pak? Kalau kuota jelas, ini kan nggak terlalu besar, Bu, ya, jadi mungkin nanti bisa pinjam ke temennya Tethering ya, atau Pak. mungkin bergantian karena kan kita ada ya tethering bisa, Bu. Kemudian ada kelompok juga, Bu. Jadi kan awal mula pembelajaran kita coba untuk membuat sebuah kelompok. Itu tips yang keempat mungkin, Bu. Jadi
pembelajarannya mungkin sedikit dirubah, pembelajaran berkelompok, kemudian kita kasih project. Nggih. Eh, terus gini ya, tadi kan untuk biar mengatasi anak tidak gaduh, ini salah satunya Pak Ion mau mencoba nanti menerapkan asesmen awal nggih, kaitannya dengan gaya belajar biar Nggih, nanti apa yang diinginkan siswa itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing nggih, Pak. Nah, ini kira-kira nggih, Bu. nanti setelah adanya apa ya, menggunakan aplikasi ini kira-kira untuk tingkat keberhasilannya berapa persen, Pak? Kalau keberhasilan kan, apa namanya, berkaitan dengan Nggih. keakuratan, Bu, ya. Keakuratan tuh, siswa itu mengerjakan, paling tidak 5 kali, Bu, mungkin, Bu. 5 kali, apa namanya, dengan aplikasi itu nanti mungkin baru kelihatan. Ya, kalau dari sistemnya sendiri itu mengidentifikasikan bisa akurat sampai 90%, Bu, 90%. Sehingga coba saya compare-kan dengan aplikasi yang lain tadi Proof, sehingga Oh, nanti bisa ketemu betul-betul siswa ini model gaya belajarnya pakai apa? Apakah visual, audio, atau kinestetik? nggih, nggih. Gitu. Nggih. Berarti untuk dari aplikasinya ini sudah tingkat keberhasilannya nanti bisa dipastikan hampir mendekati sempurna ya Pak. Nanti tinggal pemanfaatannya. Nah, kira-kira Nggih, selain menggunakan aplikasi nanti di kelas itu ada nggak tips biar anak itu selalu fokus dan tidak apa ya namanya tidak rame sendiri. Kira-kira selain tadi melakukan asesmen awal berarti kira-kira apa lagi yang Bapak mau lakukan, Pak? ya mungkin nanti ada semacam ini Bu, semacam apa namanya, sedikit permainan ya. Jadi kalau di sela-sela apa namanya, sela-sela pembelajaran kita kasih ice breaking atau mungkin sedikit permainan. Kemudian kita coba cari yang sumber sumber Oh, keramaiannya itu siswa siapa. iya, Satu, dua, tiga kan pasti ada, Bu. Jadi nanti kan saya coba arahkan ke iya. yang tiga siswa itu. Jadi istilahnya tokoh utamanya itu siswa yang ramai itu. Karena mungkin ini model gaya belajar yang kinestetik. Karena di tempat saya itu ada yang gaya belajarnya Nggih, memang betul-betul anak ini nggak bisa diem, Bu. nggih, Jadi dia keliling sana sini, sini. Saya baru nggih, sadar, oh ternyata dia itu model kinestetik mungkin. Jadi kalau dikasih materi yang sama dengan yang nggih. lain pun akan Baik, susah untuk Pak. ditangkap. Berarti ini ada Iya, kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi Pak Ion mengenai tadi adalah siswa yang ramai karena apa ya kurang fokus terhadap pelajaran Pak Ion. Di sini Pak Ion nanti ke depannya akan menerapkan 3 poin nih Pak. Yang pertama nanti akan melakukan asesmen awal iya, terlebih dahulu menggunakan aplikasi Aku Pintar.id, kemudian untuk mengetahui gaya belajar iya, masing-masing, kemudian yang berikutnya akan melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran biar anak kembali fokus, nih Pak. Kemudian dilanjutkan adalah iya, betul, Bu. mencari sumber keramaian. Nanti berarti tugas Pak Ion ini adalah untuk mengidentifikasi kira-kira siapa anak yang ramai, kemudian nanti akan diberi perlakuan khusus atau tugas khusus untuk anak-anak tersebut, nggih Pak. Atus niku nggih Pak. Nggih, betul, Bu. Nggih, Nggih, Bu, niku, nggih, Bu. Insyaallah akan dilakukan yang terbaik untuk nggih. siswa lah ya, yang sekiranya bisa mengatasi Nggih. keramaian tadi, Bu. Berarti Nggih. semoga nanti apa yang sudah Pak Iyo nanti canangkan untuk mengatasi permasalahan di kelas, semoga berhasil, semoga pembelajaran bisa lebih apa ya maksimal di pelajaran Pak Ion dan juga materi yang disampaikan oleh Pak Ion bisa terserap dengan mudah oleh anak-anak karena sudah sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ngeten ya Pak. Nggih,
Nggih, Amin. Bu, insyaallah gitu, Bu. Terus ini saya mau menanyakan Pak satu hal lagi. Kira-kira tadi setelah Bapak menceritakan kendala dan permasalahannya, perasaan Bapak sekarang bagaimana Pak? Dengan menghadapi permasalahan tadi setelah kita berbincang-bincang, kira-kira perasaan Bapak bagaimana? Ya minimal apa yang saya alami yang kesusahan atau sedikit permasalahan di kelas itu bisa walaupun belum belum terlaksana minimal ada disampaikan sudah tersampaikan, Bu. Jadi merasa agak sedikit plong, senang, ya senang. Iya. Sudah Tinggal lega nanti nggih Pak? sudah lega nggih. Nggih, Ini coba diterapkan, Bu, nanti, nggih. Bu. Alhamdulillah, berarti tadi untuk pembicaraan kita sudah menemukan titik terangnya. Pak Iyu mau melakukan beberapa hal. Eh, eh, Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.